Data topografinya kita samakan dengan Pengambilan data topografi dengan GNS SRTK dimulai dari teori-teori dasar yang disampaikan di pagi hari untuk menerangkan bagaimana sistem kerja dari GNSS tersebut. Setelah itu baru ada praktikum di pagi dan siang sampai dengan sore. Di praktikum ini peserta dijelaskan bagaimana cara mengoperasikan dengan detail, start atau menghidupkan instrumennya, lalu bagaimana koneksi dengan satelit dan lain-lain, apa yang harus dilakukan ketika di tengah hutan atau di bawah pohon rimbun, mungkin harus bergeser semacam itu di bawah gedung, atau mungkin kendala-kendala yang di lapangan disampaikan dari trainer yang sudah berpengalaman di berbagai tempat lapangan, maka bisa menyimpulkan beberapa hal yang akan disampaikan ke peserta agar trainingnya lebih efisien berjalan. kita pilih yang rovernya. Nanti rovernya adalah nomornya 338. Iya, betul. CSV itu Excel, ada juga ASCII itu untuk notepad. Nah, kita biasanya yang paling sering kita gunakan adalah CSV. Terus ini next satu ini checklist satu. Checklist nggak perlu, next aja. Nah, ini loading, listing, Z gitu kan, Pak. Nah, kita tinggal cari mundur, out. Praktikum dimulai dari teori, jadi pagi hari kita jelaskan mengenai sistem kerjanya seperti apa, bagaimana pengambilan data yang baik, lalu teori-teori topografi. Sesudah itu kita siapkan materi dengan alat, yaitu praktikum pengambilan data lapangan seperti crossing, metode pengambilan data lahan, dan lain-lain. Kita sampaikan juga misalnya untuk daerah-daerah yang seperti jalan, irigasi yang mempunyai tikungan dan radius kecil harus diambil dengan sedetail mungkin, karena agar nanti ketika diproyeksikan ke dalam komputer, dalam software seperti Civil 3D atau Global Mapper itu mempunyai data yang mendekati dengan kondisi lapangan sebenarnya. Kita tinggal ketikkan. Nah, untuk stakeout caranya sebetulnya sama. Untuk stakeout itu tetap harus membuat job dulu, tetap harus STN, harus account, harus backset sudah. Tapi kan ini tadi sudah semuanya ya, sudah dicoba semuanya. STN sudah, account, station dan backsetnya juga sudah. SO. Setelah SO, stakeout. Nah, selanjutnya dipilih di sini stakeoutnya. Ada beberapa cara, tapi yang paling sering digunakan adalah stakeout dengan XYZ. Jadi kita sudah punya nilai koordinat. Biasanya ini untuk titik-titik yang panjang kalau untuk dikonstruksi itu, Pak. Untuk mencari trase ya. Trase. Oh iya, trase. Iya, dari trase ke lapangan. Kalau stakeout memang diuji kesabaran. Iya benar. Kurang, ya kadang kan kurang geser sedikit aja, hanya masalah miring gitu kan, pengaruh juga. Biasanya menggunakan COM itu sambungan antara kabel ke komputer itu ada di COM berapa. Nah, itu kita cek terlebih dahulu. Kita akan superimpose itu adalah menambah drawing dari sebuah kerjaan kita. Biasanya ini kan tadi bentuk cross-check aja, 3 titik saja, tapi biasanya kita memasukkan drawing desain kita, bisa dari konsultan, dari klien gitu ya. Nah, drawing dari mereka itu harus koordinatnya sama, satuannya sama gitu. Kalau mereka inci senti ya harus disinkronkan dulu, disamakan dulu drawingnya. Itu cara memasukkan dengan insert block tadi.
Oke, cara yang kedua, tadi insert block ya, ini cancel. Dengan ketik Xref. Muncul model, nah klik modelnya, folder model, maka dia akan zoom in sendiri. Nah, seperti itu. Nah, kalau tadi meleset, berarti tadi waktu setting zona ZTM-nya salah. Nah, inilah yang kita dipakai untuk memverifikasi. Ternyata ada sebuah bangunan jembatan di sini. Lalu kita akan konfirmasi, bukan di sini Pak. Ini ada angka di meter ini menunjukkan dari STA 0, dia maju, seperti ini, yang paling bawah ini ya. 0, ini berarti STA-nya sekitar 500. Tapi ternyata jembatannya di 500, harusnya jembatannya berada di 700. Nah, kenapa kita bisa bicara begitu? Buktinya adalah, kalau saya zoom in ke sini, kita bisa melihat visualnya. Di sini Pak sungainya. Bapak, desanya bukan di sini, jembatannya salah ini. Nah, kayak gitu. Ketika kita menemukan data toko, nah tadi ada tahapannya ya. Data toko kita terima pertama. Nah, setelah terima kita belum tentu yakin oke atau tidak. Kita cross check dengan export KML Google Earth. Setelah kita cross check, baru kita tahu lokasinya benar. Setelah jadi surface, baru kita tahu datanya itu sesuai yang kita harapkan atau tidak. Nah, bagaimana kita tahu caranya? Satu aja. Lalu klik kanan, Object Viewer. Nah, ini menjadi sebuah garis 3D. Nah, di sini. Ternyata yang saya kira oke, ternyata ada satu yang miss. Gitu. Jadi tahapannya begitu. Kalau saya move, dia bisa nih. Jadi kita seperti Google Earth tadi, kita bisa dijelaskan. Ini penampang di sini seperti ini, Pak. Penampang di sini seperti ini. Apa namanya? Nggak kelihatan pemotongnya. Nah, seperti itu. Jadi dia sudah hilang. Benar-benar hanya gambaran desainnya saja. Lalu ke yang bawah, yang ini. Nah, lalu klik di sini. Ada beberapa faktor, di antaranya tidak muncul, yaitu garisnya terlalu tipis. Lupa, ini belum. Ada 3 untuk pekerjaan grading, yaitu grade to surface, distance, jarak, grade to elevation. Saya mempunyai target elevasi tertentu seperti ini. Nah, lalu saya membuat tanggul Dengan cara di sini. Klik di sini, create infill tadi. Ya. Lalu taruh di dalamnya sekali, enter. Nah, kalau sudah, object viewer lagi. Seperti itu ya. View group. Section view group ada 2, 1 yang atas, 2 yang bawah. Lalu oke. Nah, dia akan udah otomatis. Di sini ya, 1, nah ini kopnya udah jadi. 2, nah seperti itu, udah rapi ya. Section 3 apa gimana Pak?